Puncak kebahagiaan manusia itu ketika dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Dan ini surga, neraka ya, itu nanti akan ada di kehidupan akhirat. Dan kita semua sekarang lagi berjalan ya, melangkah menuju kampung akhirat. Semua kita ya. Berapapun lamanya kita hidup di dunia ini ya, pada dasarnya kita lagi berjalan menuju kampung akhirat. Dan kampung akhirat yang pertama itu kata Rasulullah ya, yang paling awal itu adalah alam barzakh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah ya, di majelis pengampunan, majelis yang di dalamnya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita tertinggi di hadapan Allah, mudah-mudahan dengan kita bermajelis ini menjadi tambahan kebaikan nanti untuk di kehidupan akhirat, sekaligus menjadi saksi untuk kita semua bahwa dulu ketika kita di dunia, kaki kita, mata kita, tangan kita, bahkan pendengaran kita pernah kita bawa untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah majelis, di majelis kita yang insyaallah 2 pekan libur. 2 pekan libur, malam ini insyaallah pertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adik-adik perhatikan ya. Perhatikan sebentar, tidak lama kita bermajelis ya. Dengarkan ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam potongan ayat Allah ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga,
faqad faz, maka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang sukses. Itulah orang-orang yang berbahagia. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah puncak kesuksesan, ya. Puncak kebahagiaan manusia itu ketika dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Dan ini surga, neraka, ya, itu nanti akan ada di kehidupan akhirat. Dan kita semua sekarang lagi berjalan, ya, melangkah menuju kampung akhirat. Semua kita, ya. Berapapun lamanya kita hidup di dunia ini, ya, pada dasarnya kita lagi berjalan menuju kampung akhirat. Dan kampung akhirat yang pertama itu kata Rasulullah, ya, yang paling awal itu adalah alam barzakh, ya, alam kubur. Inilah akhirat, ya, yang pertama, ya. Awal dari kehidupan akhirat adalah alam kubur, dan kita semua lagi berjalan menuju ke alam kubur. Oleh karenanya kita semua tentu kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin masuk ke surga. Tidak ada satupun orang yang beriman kepada Allah, ya. Tidak ada satupun orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, ya. Semuanya pasti menginginkan untuk masuk ke surga. Dan ini puncak kebaikan. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan balas semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Inilah yang harus kita pikirkan. Inilah harus sama-sama kita usaha pikirkan. Diri kita, keluarga kita, ya kan? Dan tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, sama-sama kita pikirkan ini. Sama-sama kita berusaha berpikir bagaimana kita selamat, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kita panjang, ya. Kalau kita lihat skema perjalanan hidup kita ini masih lama, panjang betul, ya. Dari alam rahim, ya, baru nanti ke dunia, setelah di dunia barzakh, ya. Setelah barzakh nanti hari kiamat, ya. Baru mahsyar, ada mizan, ada yaumul hisab, baru nanti terakhir di ujungnya itu siratal mustaqim. Kita jalan di sebuah jambatan dan ujungnya surga atau neraka. Panjang. Nah, untuk itu semua kita semua bagaimana caranya supaya selamat, ya. Sama-sama selamat, saya, semua keluarga kita dan seluruh kaum muslimin selamat, ya. Biar sampai nanti ke surganya Allah. Biar tidak rugi kita nanti di kehidupan akhirat, ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa kuncinya? Apa kuncinya supaya kita ini selamat? Maka dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan Al-Qur'an kepada kita, ya, yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat beliau terakhir, yang insyaallah, ya, sekarang sudah masuk bulan Rabiul Awal, ya. Sudah masuk Rabiul Awal. Biasanya bulan ini insyaallah nanti banyak sekali orang yang merayakan apa? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, merasa cinta, gembira dengan apa? Dan kelahiran Rasulullah. Ya. Rasulullah saking cintanya dengan kita, tidak ada satupun, ya, perbuatan, tidak ada satupun hal-hal yang bisa menyelamatkan kita agar sampai surga sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam sebuah Al-Qur'an, di surah, ya, yang ini diturunkan oleh Allah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surahnya pendek, ya. Semua kita sudah hafal.
Ini kuncinya. Kunci mau selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, pegang ini. Amalkan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita tidak akan rugi. Dunia sampai akhirat kita tidak akan rugi. Apa itu surahnya? Ya. Surah ini kalau dulu kita masih SD, ya, tidak tahu sekarang ini anak-anak SD, anak SMP masih berdoa tidak dengan surah ini. Ya. Kalau mau pulang sekolah itu doanya pakai surah ini. Ya. Kalau zaman kita dulu pakai ini, tidak tahu zaman sekarang. Ya. Apa surahnya? Suratul Asr. Ini surah yang sangat agung. 3 ayat, tapi Masya Allah, inilah kalau kita mau mendapatkan surga Allah, mau tidak rugi, ya, pegang ayat ini, amalkan dalam kehidupan kita. Apa kata Allah? Wal asr. Demi masa, demi waktu. Allah bersumpah. Allah bersumpah dengan waktu. Waktu ini modal. Bagi kita waktu ini modal. Orang-orang beriman waktu ini adalah modal. Mau bahagia nanti di akhirat tergantung bagaimana menggunakan waktu. Bahkan para ulama mengatakan waktu ini seperti pedang, ya. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita tidak bisa mainkan, kitalah yang akan terpotong-potong habis dengan pedang kita sendiri. Maka waktu ini modal diberikan oleh Allah. Berapapun lamanya kita hidup di dunia ini, itu nanti akan menentukan. Termasuk orang yang berugi atau orang yang beruntung. Maka waktu kita sekarang, saat ini, perhatikan betul-betul. Sisa-sisa kehidupan kita, mungkin kita yang sudah 40 tahun ke atas, ini sudah Masya Allah, sudah kita pikirkan. Untuk masa depan kita, kita pikirkan masa depan kita. Yang muda juga jangan terlalu bangga masih muda. Karena mati itu tidak kenal muda, tidak kenal tua. Karena mati itu pintu, siapa saja boleh masuk. Dia pintu, boleh siapa saja masuk. Mau anak kecil kan? Ya. Yang lagi muda, lagi asik-asik bermain. Yang tua, ya. Semuanya boleh masuk. Maka ini tidak mengenal apa namanya, kematian ini tidak mengenal siapapun dia. Kalau sudah sampai waktunya, pasti dia akan meninggal dunia. Maka perhatikan surah ini, jangan sampai kita, ya, dengan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, ya, kita lalaikan begitu saja. Karena ini akan menentukan kebahagiaan kita nanti di kehidupan akhirat. Hidup kita sekali di dunia ini. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu benar-benar rugi. Ya. Kalau kita mau jujur, ya, benar-benar rugi kita hidup ini. Bahkan Allah mengatakan hidup kita ini tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, tujuan pokoknya itu untuk mengabdi kepada Allah, bukan yang lain. Tujuan pokok kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan pokok kita, untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita betul-betul pikirkan, selama ini kita hidup, ya, mulai kita dibebankan kewajiban oleh Allah, mulai balik sampai saat ini, yang paling enak ini, yang kecil-kecil belum balik ini, biar dia bermain-main begini, belum ada dosa dia. Kita yang sudah berumur ini, ya, mulai ketika balik sampai saat ini, ya, itu semua sudah mulai dicatat, ya. Baik dan buruk yang kita lakukan itu nanti akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan mana banyak baik dan buruk yang kita lakukan, mana banyak ibadah atau bermain yang kita lakukan. Ya. Kalau kita hitung saja ibadah itu, seandainya sholat saja, ya, ibadah, Masya Allah, sehari itu, kalau kita full, ya, sholat itu sampai wiridnya, sampai doanya 10 menit lah. Ya, 10 menit. Dalam sehari itu 5 kali.
50 menit tambahlah 1 jam. Itu sehari 1 jam untuk kita beribadah kepada Allah. Sisanya coba kita perhatikan. Banyak kita bermainkah? Ya. Banyak sibuk dan urusan yang lain? Atau banyak ibadah? Dari sini saja kita bisa merasakan bahwa kita ini betul-betul rugi. Ya. Betul-betul rugi. Sedangkan waktu yang kita lalui ini, jamaah rahimakumullah, sekali lagi itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di kehidupan akhirat. Baginda Rasulullah, beliau pernah bersabda bahwa tidak akan bergeser tapak kaki anak Adam, ya, sampai Allah tanya tentang 4 perkara. Salah satunya an umrihi fi ma afna, umur. Dalam hal apa dihabiskan umur ini. Tinggal kita sekarang, jawabannya tinggal kita. Persiapkan dari sekarang. Ini akan ditanya. Berapa lama kita hidup? 60 tahun kita hidup? Itu akan ditanya oleh Allah. Mulai dari balik sampai 60 tahun itu dihabiskan untuk apa umur kita? Nah, tinggal kita saja yang berpikir, jamaah rahimakumullah, ya, sudah kita manfaatkan tidak waktu kita. Pantas Allah mengatakan manusia itu benar-benar rugi. Nah, kalau tidak mau rugi, Allah memberikan solusi. Ya. Inilah kita hiasi hidup kita. Kita hiasi hidup kita dengan 4 hal saja. Ya. Pertama, kata Allah, yang tidak akan pernah rugi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Tentunya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beriman dengan malaikat, beriman dengan rasul-rasulnya, beriman dengan kitab-kitabnya. Beriman dengan apa? Takdir baik dan buruk. Ini rukun iman, beriman. Dan ini yang terus dia usahakan sepanjang hayatnya. Dan iman ini, ya, jamaah rahimakumullah, iman kita ini, Masya Allah, ya, kita di penghujung zaman, ya, di penghujung kehidupan dunia ini. Dunia ini sudah tua kalau bahasa, ya. Tinggal nunggu hancurnya dan kita berada di penghujungnya. Dulu Nabi menyampaikan di tengah-tengah sahabat tentang iman, ya, tentang iman. Rasulullah pernah menyampaikan ini di tengah sahabat. Nabi masih hidup. Nasihat beliau masih jalan. Para sahabat ini menyaksikan bagaimana mukjizat yang datang, mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah menyampaikan tentang iman kepada sahabatnya. Ya. Sesungguhnya kata Rasulullah kepada sahabatnya, iman itu bisa usang di dalam dada kalian. Bisa pudar di dalam dada kalian sebagaimana usang dan pudarnya pakaian. Lalu Rasulullah di ujung hadisnya beliau menyampaikan, fas'alullaha ayyujaddida imanakum fi qulubikum, ya. Fas'alullah, hendaklah kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mentajdid, memperbaharui iman yang ada di dalam hati kalian. Nah, ini dulu. Rasulullah di tengah-tengah sahabatnya. Apalagi sekarang kita ini sangat penting, ya. Terus minta tolong kepada Allah agar iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita tetap kokoh, ya. Sampai kapan? Sampai nanti di alam barzakh. Sampai ketika ditanya oleh malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan? Bisa kita jawab, baru kita lulus. Baru iman kita lulus. Ini iman kita, ini harus kita jaga. Minta kepada Allah. Ini Rasulullah menyampaikan ke sahabatnya, disuruh ke sahabatnya untuk minta kepada Allah agar iman yang ada dalam hati itu senantiasa diperbaiki, ditajdid oleh Allah, diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih iman kita Rasulullah juga pernah menyampaikan tentang iman ini kepada sahabatnya dulu, ya. Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal, segera. Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya segera lakukan amal-amal soleh. Fitanan
ka qita'il lailil mudhlim, ya. Sebelum terjadi sebuah fitnah, kata baginda Rasulullah, yang mana fitnah ini seperti potongan-potongan malam. Ya, pagi kata Rasulullah orang itu beriman, sorenya sudah kufur kepada Allah. Atau sebaliknya, ya. Sore dia beriman, pagi sudah kufur kepada Allah. Dia tukar agamanya. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia tukar agamanya dengan kesenangan dunia. Nah, ini dulu Rasulullah menyampaikan di tengah-tengah sahabat. Maka inilah yang harus kita perhatikan sepanjang hayat kita. Harus kita bawa mati iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas. Dan inilah yang diwanti-wanti oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali ya menjadi orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi iman ini ya yang insyaallah tidak akan membuat kita rugi. Ini yang harus kita jaga, kita rawat, kita pupuk iman kita. Jangan sampai hilang. Jangan sampai lepas ya, sebagaimana dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah, paginya orang beriman, sorenya sudah kufur, atau sore beriman, pagi kufur lagi. Jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Ini yang pertama ya. Kalau mau tidak rugi, selamat, beruntung nanti di akhirat, jaga iman kita. Jaga iman kita. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia, bawa iman kita. Makanya jaminan Rasulullah kalau orang bisa membawa imannya ya, membawa imannya di akhir hayatnya, jaminannya surga. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa di akhir ayatnya ya, penghujung hidupnya, hembusan napas terakhirnya, dia bisa membawa kalimat tauhid, kalimat iman, la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Selamat, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini iman. Dari sejak dini harus ditanamkan kepada anak kita. Kita semua terus tajdid, perbaharui iman kita. Caranya kata para ulama, senantiasa ya banyak-banyak mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak-banyak ucapkan kalimat ini, pahami dan laksanakan apa yang diinginkan oleh kalimat ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua disebut oleh Allah wa amilus shalihat. Beramal amal soleh untuk membuktikan iman kita. Ya, itu buktinya iman itu ada, itu amal soleh. Makanya iman itu tidak bisa dilepas dengan amal soleh. Ada yang mengaku beriman, ya, tapi dia tidak beramal, iman kita dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di antara amal soleh yang insya Allah akan menyelamatkan iman kita, akan membuat kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh kita pilih-pilih. Ya. Boleh kita ada amal-amal yang harus kita utamakan, karena Rasulullah ya dalam banyak hadis, banyak sekali amal ya, yang bisa membuat kita ya mendapatkan kebaikan akhirat. Namun kita sebagai manusia ya, kita sadar ya, bahwa kita ini lemah. Banyak tidak sanggup kita untuk banyak beramal. Maka boleh kita pilih-pilih amal kita. Apa yang kita harus lakukan, mana yang harus kita prioritaskan dalam hidup ini. Maka dalam hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah amal ini 3 ya. Yang satu yang paling harus diutamakan, nanti yang lainnya boleh dibolak-balik ya. Saya sampaikan amal yang nanti ini yang pertama, amal itu yang harus betul-betul diperhatikan ya. Yang insyaallah penyebab kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, itu Rasulullah menyebutnya ya dengan tegas bahwa amal itu adalah salat 5 waktu ya. Ini harus paling diprioritaskan, paling diutamakan ya. Salat 5 waktu. Ini salat ini penjaga iman kita. Amal salat ini akan menjaga diri kita di dunia sampai di akhirat.
Maka jangan pernah kita remehkan, jangan pernah kita sepelekan, khususnya sholat 5 waktu. Perbaiki dulu yang 5 waktunya. Kadang-kadang kita sibuk dengan sunnahnya, tapi yang 5 waktu kita tidak perhatikan. Sibuk dengan sunnah, tapi yang 5 waktunya kita tidak perhatikan. Maka perhatikan yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu ini perhatikan mulai dari subuh sampai sholat isya'nya. Betul-betul kita kerjakan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita remehkan. Satu-satunya ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita belajar mulai dari kecil. Mulai dari umur 7 tahun Rasulullah sudah menyuruh kita untuk belajar sholat. Perintah anakmu sholat. Umur 10 tahun kata Rasulullah tidak mau sholat, boleh dia dengan kekerasan sedikit, diancam, dipukul. Boleh, tapi pukulnya bukan pukulan kasih sayang. Ini perintah dalam urusan ibadah sholat. Sampai saking pentingnya ibadah sholat ini. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dengan sholat ini insyaallah dunia kita akan baik, dengan sholat barzakh kita akan baik, dengan sholat ya kita akan diberikan catatan amal dari tangan kanan, dengan sholat yang benar ya kita akan melewati sirat secepat kilat, dan dengan sholat yang benar insyaallah kita akan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini ciri sejati orang-orang yang sukses, yang Allah sebut sekaligus sebagai apa? Sebagai akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi sungguh kata Allah, beruntung orang-orang yang beriman. Yang bagaimana yang beriman, yang beruntung? Yang khusyuk dalam salatnya. Mereka khusyuk dalam salatnya. Maka tugas kita, kewajiban kita bersama untuk terus mempelajari ibadah solat. Terus kita ibadah solat sampai solat ini menjadi sifat kita. Ya. Solat ini menjadi sifat kita. Kalau sudah solat, ya masuk sifat solat ke dalam diri kita, insya Allah segalanya akan dimudahkan oleh Allah. Maka cirinya, ya, orang itu kalau solat sudah sifat solat itu masuk ke dalam dirinya, Allah beri tanda ciri dalam Al-Quran. Ya. Aqimis salat, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi tegakkan salat. Salat itu insyaallah akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, ini cirinya. Maka kalau belum ada ini, kita terus perbaiki salat kita. Bukan salatnya yang bermasalah, tapi kita yang bermasalah. Terus latih kita perbaiki salat 5 waktu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan kedua ya yang harus kita perhatikan ya setelah salat ya, kata para ulama ya adalah berusaha untuk istiqamah ya zikir. Dan ini satu-satunya perintah dalam Al-Quran yang disuruh perbanyak oleh Allah. Bahkan sekaligus sebagai ciri orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Bukan 100, 200. Tapi Allah perintahkan kita untuk banyak berzikir kepada Allah. Banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu amalan anak Adam, kata Rasulullah, yang paling menyelamatkan dia dari murka Allah, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali zikir kepada Allah. Ya. Cuman gerakan lisan saja. Lisan tidak pakai biaya, tidak pakai tenaga. Cuman gerakan lisan saja, tapi ini paling menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia dan di akhirat. Ini paling menyelamatkan kita. Maka ini kita perhatikan ya, zikir jangan sampai lupa ya. Bahkan orang cerdas itu dikaitkan oleh Allah dengan zikir. Ketika Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kata Allah. Jadi orang-orang ulul albab, orang-orang cerdas itu cirinya senantiasa ingat Allah. Kapan? Ketika dia berdiri, ketika duduk, ya ketika berbaring. Artinya apapun kondisi keadaannya dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah. Nah, ini orang yang ulul albab, orang yang cerdas, banyak ingat kepada Allah. Tidak ada satu keadaan kesempatan senantiasa ingat kepada Allah. Dan ini yang diajarkan oleh Imamul Zakirin. Imamnya ahli zikir itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. InsyaAllah mudah ya. Zikir ini amalan mudah, tapi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Ya. Cuman gerakan lisan saja. Akan sulit bagi orang yang disulitkan oleh Allah. Maka kita minta kepada Allah siang malam. Habis solat, jangan sampai lupa berdoa kata Rasulullah. Di penghujung solat kita, di dubur solat kita. Jangan sampai ditinggalkan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan sampai kita lupa ini doanya. Ya Allah, saya minta tolong kepadamu agar saya terus ingat kepadamu. Kita minta tolong karena kita tidak akan bisa zikir kepada Allah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta tolong. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Habis solat kita minta kepada Allah. Ya. InsyaAllah dengan kita banyak berzikir kepada Allah, ya, kita akan merasakan ya, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Tidak ada cara ya, yang paling jitu untuk meraih ketenangan, kedamaian, ketentraman kecuali dengan banyak ingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub kata Allah. Orang-orang beriman itu jiwanya ya, hatinya tenang, tentram karena ingat kepada Allah. Dan ketahuilah ya, mengingat Allah itu akan membuat hati kita jadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Kalau sudah tenang, insyaallah kita akan senantiasa mendapat rahmat Allah. Dan paling luar biasanya janji Allah, dengan kita zikir kepada Allah, Allah juga akan terus ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat kepadaku kata Allah, aku akan ingat kepada kalian. Ketika kita ingat Allah dalam keadaan di tengah ramai, Allah juga akan mengingat kita di tempat yang lebih mulia, di halayak ramai, di depan yang lebih mulia, depannya para malaikat. Ketika kita ingat Allah dalam keadaan sendirian, Allah juga akan mengingat kita dalam ya, kesendiriannya. Nah, ini maksud pentingnya kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah amal yang akan menyelamatkan diri kita di dunia sampai di akhirat. Dan ketiga ya, yang harus kita perhatikan adalah hendaklah kita jaga lisan kita qaulan sadida. Insyaallah selamat amal kita. Jaga lisan kita ya. Karena ini amal luar biasa, jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Karena bahaya. Bagaimanapun hebatnya solat kita, bagaimanapun hebatnya zikir kita, tapi kalau lisan kita tajam, ya, lisan kita suka memfitnah, suka menggibah, itu semua akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kepada orang yang kita sakiti. Maka perhatikan lisan kita, jangan sampai ya, berkata-kata yang tidak baik. Oleh karenanya menjaga lisan ini kait eratnya dengan iman kepada Allah. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhir, hendaklah dia mengatakan apa? Kata-kata yang baik. Kalau tidak sanggup, diam. Ya. Diam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini amal yang harus kita perhatikan. Ya, insyaallah akan membuat kita beruntung, tidak menjadi orang yang rugi. Ya. Ini yang harus kita perhatikan, terus melakukan amal-amal soleh apapun itu. Ya. Tapi ada amal-amal yang harus kita prioritaskan dalam hidup kita. Ya.
Dan ketiga, kata Allah, kalau tidak mau rugi, wa tawassaw bil haq, ya. Tugas kita, kewajiban kita sama muslim, saling memberi nasihat, saling mengajak agar kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saling mengajak, ya. Tugas kita saling mendakwah, saling menyeru kepada Allah, bukan menggurui tapi saling mengajak. Ketika kita lihat saudara kita salah, kita ajak mereka kembali kepada Allah. Ini tugas kita. Tugas terbesar bagi kita adalah mengajak dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, dari keluarga kita, ya. Mungkin istri kita, anak-anak kita, keluarga kita yang dekat maupun yang jauh. Mulai dari ini kita saling mengajak, ajak mereka kembali untuk kepada al-haq, kembali kepada iman dan amal soleh, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ajak semuanya supaya kita selamat. Inilah dakwah, ya. Jadi dakwah, sampaikan apa yang kita ketahui dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan diam. Karena ini dakwah, ini amal luar biasa, amal yang sangat besar sekali nilainya. Mungkin dari satu kata kita orang bisa beriman, bisa taat pada Allah, mendapatkan hidayah, itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan kebaikan nanti di kehidupan akhirat. Itu jariah yang sangat luar biasa, ya, amal jariah yang sangat luar biasa. Dan terakhir, ya, kalau kita mau ndak rugi, ya, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam mempertahankan iman kita di dunia ini. Karena iman kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian terakhirnya ketika kita sakaratul maut. Sabar dalam menjalankan ketaatan, ibadah, amal-amal soleh di hadapan Allah. Salat kita diperintah sabar oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Diperintah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada juga ulama yang mengatakan, ya, minta tolong kepada Allah, ya, dengan apa? Dengan sabar dalam menjalankan salat. Ya. Sabar. Ya. Harus sabar. Apalagi kita berdakwah, harus sabar. Mengajak harus sabar. Karena tidak semua orang akan ikut dengan ajakan kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah yang jelas mukjizatnya, ya, yang nampak kebaikannya, dikenal dengan orang yang jujur, sifat-sifatnya yang sangat mulia, banyak juga yang tidak mau ikut. Banyak yang tidak mau ikut. Bahkan sebagian ada keluarganya yang tidak ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabar. Ya. Sekali lagi kita butuh kesabaran dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sedikit. Insyaallah kalau kita kepingin dihindarkan dari neraka Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini diulang-ulang, direnungkan, pulang, dihayati, ya. Jangan menjadi rutinitas bacaan kita saja tapi tidak dipraktekkan. Harus praktekkan, karena siapa Imam Syafi'i mengatakan seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, ya, tidak menurunkan hujjah kecuali surah ini saja, ya, lakafathum, ya, pasti itu sudah mencukupi bagi mereka. Ini saking pentingnya surah Al-Asr, ya. Kalau mau ndak rugi, ya, di hadapan Allah, maka amalkan surah Al-Asr ini, ya, terus dalam hidup kita, perbaiki iman kita, perbaiki amal kita, sabar dalam terus kita saling menasihati untuk taat pada Allah dan sabar dalam menjalankan itu semua. Insyaallah mudah-mudahan dengan demikian nanti di kehidupan akhirat kita termasuk orang-orang yang tidak rugi atau orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah kita hafal semua. Sekali lagi nanti pulang diulang-ulang lagi, itu direnungkan, dibaca. Sejauh ini lihat kehidupan kita, umur kita sudah berapa, apa yang kita sudah lakukan untuk iman kita, ya. Amal-amal kita ini sudah benarkah selama ini atau masih banyak kurang? Maka niat di hadapan Allah di sisa umur kita ini terus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Nanti yang sudah berlalu itu Allah akan perbaiki sendiri, ya. Allah akan perbaiki. Tapi tugas kita saat ini terus perbaiki diri kita di hadapan Allah.
perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari iman kita tata dengan bagus ya, iman kita, ya amal-amal soleh kita, mulai dari salat dan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita saling mengajak keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, kerabat dekat kita, kerabat jauh kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, kita saling mengajak untuk taat kepada Allah, tentunya dengan sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang beruntung nanti di kehidupan akhirat. Mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah, untuk pertemuan ini saja ya. Sekedar nasihat yang mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua ya, senantiasa terus istiqomah untuk belajar sampai kita meninggal dunia ya. Sampai meninggal dunia terus hadir untuk belajar ya, mudah-mudahan dengan demikian Allah mudahkan langkah kita menuju surganya ya. Tidak ada cara yang tercepat untuk meraih surga Allah kecuali dengan meluangkan waktu kita untuk bermajelis, untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah jalan ya untuk mencari ilmu ya, insyaallah kata Rasulullah, Allah akan mudahkan langkahnya untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.